Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan. puji nama Tuhan. Selamat malam kepada setiap anggota Cool Online yang malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Saya percaya berkat yang dari Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Oleh sebab itu mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebab Dia adalah gunung batu setiap kita semua. Haleluya! Mari umat Kul yang dikasihi Tuhan, kita bertepuk tangan buat Dia. Kita mau tinggikan Dia malam hari ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Ia itu Allahku.
Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kembali kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang besar. Biar iman kami diteguhkan malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada perlindungan. Sebab Engkaulah gunung batu yang teguh. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau taruh pengharapan kami. Kami mau terus taruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Terus Engkau lawat setiap kami. Lewat pujian penyembahan kami. Lebih lagi Engkau nyatakan pribadi. Terima kasih Abah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari umat Tuhan bersama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah
Yesus terlebih besar di dalamku, katakan di dalamku. Mari umat Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, katakan di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari umat Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sambil mengangkat tanganmu dan katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Berfirman buat kami malam hari ini Tuhan, dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Cool Online GBI Run 17. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Sebelum kita mulai Cool Online kita, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa dulu. Beramas sekarang mata. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan Engkau kumpulkan kami walaupun secara online, tapi kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Walaupun secara online kami percaya Engkau Tuhan yang mau berbicara buat kami, Engkau Tuhan yang selalu mengetuk pintu dan mencari orang-orang yang mau buka pintu itu. Saat ini kami buka pintu itu Tuhan, biarlah Engkau masuk dalam hati kami, berbicara buat kami. Sampaikan isi pesan hati-Mu buat kami supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau lakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya kehendak-Mu itulah pasti yang terbaik buat kami. Maka Tuhan berbicara buat kami semua, lawat kami semua. Tidak satu pun yang Engkau lewatin karena kami semua perlu Engkau, kami semua butuh Engkau. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah buat kami semua. Kami serahkan tempat dan waktu di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan pasti beritahu ke kami sesuatu yang berguna buat kehidupan kami. Dan itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Yes. Nah, sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah bertumbuh dalam iman, maka saya hari ini akan berbicara tentang iman. Kita akan belajar banyak tentang iman. Saya mau
kita garis bawahin dulu bahwa saya tidak menyampaikan hasil daripada sebuah iman, tapi saya mau kita sama-sama belajar tentang proses ketika kita punya iman. Kalau bicara tentang hasil, kita percaya semuanya pasti baik, karena Tuhan kita selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, dia tidak pernah merancangkan sakit buat kita. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita itu akhirnya pasti baik, kita tahu. Tapi ketika kita melalui semua itu, ketika kita sedang melalui semua itu yang mau kita pelajarin. Kita perlu tetap kuat sampai kepada akhir daripada tujuan Tuhan yang baik buat kita itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, kita mau belajar tentang iman. Kalau kita mau belajar tentang iman, kita akan belajar dari Ibrani 11. Saya hanya mulai dengan satu ayat, Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mau teruskan sampai ke bawah, sampai pada akhir ayat pada pasal itu, kita akan temukan banyak sekali iman-iman di situ yang bisa kita pelajarin. Tapi saya tidak ungkit semuanya karena waktunya juga tidak cukup. Saudara teruskan baca dan belajar iman-iman di situ. Nah, saya akan kembali kepada ayat 1. Iman itu dasar. Dasar itu seperti sebuah pondasi. Kalau kita mau bikin sebuah bangunan yang besar, kita butuh pondasi yang besar. Kalau kita punya harapan yang besar, berarti dasarnya, imannya juga harus besar. So, kita mau iman kita bertumbuh. Kemudian dikatakan adalah iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di dunia, kalau kita bicara bukti, kalau di pengadilan hakim tanya, buktinya apa? Kemudian kita hanya ngomong dari A sampai Z berjam-jam kita ngomong, hakim tidak akan percaya kalau tidak ada barang yang kita tunjukkan sebagai buktinya. Tapi di Alkitab bilang, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara lihat, dunia dan kita Kristenan itu berbeda. Alkitab mencatat, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuh. Kita mau belajar, iman itu hanya 4 huruf, singkat, mudah untuk dikatakan, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Maka kita mau belajar bagaimana supaya iman kita bertumbuh, dan kita mau belajar supaya iman kita harus kita pelihara. Oke, saya akan bicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke. Mereka hidup pada zaman Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar waktu itu membuat sebuah patung dari emas. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Hasta itu ukuran dari siku sampai ke ujung jari. Kurang lebih 45 cm. Jadi kalau tinggi patung itu 60 hasta, berarti itu kurang lebih 27 meter. Tinggi banget, 27 meter. Lebarnya itu kurang lebih 2,7 meter. Patung itu besar dan terbuat dari emas, tapi bukan itu yang mau kita bicarakan. Setelah dia menyelesaikan, si raja selesai memerintahkan untuk membuat patung itu, dia membuat sebuah titah, sebuah perintah, sebuah aturan bahwa kalau sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan bunyi-bunyian dibunyikan, dan kau dengar itu, maka seluruh bangsa, seluruh bahasa yang dengar harus sujud kepada patung itu. Sebuah titah, sebuah perintah untuk menyembah dewa patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ketika semua itu sudah dilakukan, ada yang lapor sama si raja bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi titahnya raja. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil sama raja. Kemudian diselidikin, dan mereka memang tidak mau sujud dan menyembah patung emas itu. Saudara, mereka bilang begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Oke. Dan dari dalam tanganmu, ya raja. Oke. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung itu, patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara bayangkan itu proses yang terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tahu itu titah raja. Dan ketika mereka berhadapan sama raja, mereka berani melawan. Karena apa? Karena mereka punya iman. Mereka nggak mau menyembah Allah yang lain. Mereka tidak mau menyembah patung atau dewa yang lain.
Padahal titah raja itu bilang, kalau orang tidak taat, tidak menurutin titahnya, maka orang itu akan dilemparkan ke perapian. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan apa yang raja suruh, raja panggil anak buahnya, ikat mereka. Nggak cuman itu, raja suruh itu api, bikin panasnya 7 kali lipat. Panas banget 7 kali lipat. Sampai ketika para anak buahnya angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dilempar ke dalam perapian itu, belum sampai ke apinya, itu yang ngantar udah mati terbakar. Panas banget. 7 kali lipat dari panas yang biasa. Belum sampai apinya aja yang ngantar udah terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilempar ke dalam, mereka bisa berjalan-jalan di dalam api itu. Bahkan diceritakan di situ, raja melihat 3 orang dimasukkan, tapi raja lihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Siapakah itu orang keempat? Itu malaikatnya, itu Allah mereka, kata raja. Luar biasa Allah yang mereka sembah. Saudara lihat, imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego menghasilkan sesuatu. Kita lihat tapi prosesnya. Ketika harus melawan raja, itu bukan hal yang mudah. Ketika mereka harus dilemparkan ke perapian, itu sesuatu keputusan yang nyawa taruhannya. Lempar ke perapian, orang yang nganter aja mati terbakar. Mereka harus masuk ke dalam perapian itu, nyawa taruhannya. Tapi iman membuat mereka tetap taat sama Tuhan. Iman itu walaupun, iman itu meskipun, walaupun resikonya mati, walaupun resikonya itu tidak bagus, tapi iman membuat orang tetap taat melakukan apa yang diimani. So, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin waktu proses kehidupan kita kelihatannya nggak enak. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menjalani proses, diikat, dimasukkan ke perapian, nggak enak. Mungkin waktu dengernya saja mau dilempar ke perapian, udah bergetar hati kita. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap pegang imannya, tetap taat dan teguh. Kita mau belajar. Mungkin dalam kehidupan kita punya iman. Saya percaya kita orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang punya iman. Tapi kita butuh iman yang bertumbuh. Nggak cuma iman di level yang sama. Kita butuh iman yang bertumbuh. Dan ketika kita tetap pegang iman kita, ada proses yang harus kita lewatin. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Ada nggak sih Bapak Ibu yang ngakunya orang Kristen, hidupnya dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada masalah? Tidak pernah ada persoalan? Gak ada. Semua kita mau punya iman sebesar apapun, mau punya kepercayaan sebesar apapun, pasti mengalami yang namanya masalah. Pasti harus melewatin yang namanya persoalan. Itu proses. Tuhan tidak bilang berapa lama prosesnya, tapi ada proses. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan itu terbaik, tidak mudah untuk dimengerti. Kita semua bisa nyanyikan lagu itu. Kita mungkin punya suara yang merdu untuk menyanyikan lagu itu. Tapi pertanyaan saya, ketika kita nyanyikan lagu itu, apakah kita benar-benar punya iman bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik? Waktu Tuhan itu bukan waktunya kita, tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tidak mudah kita mengerti, tapi itu yang terbaik. So, melalui proses pergumulan, masalah, itu tidak membuat iman kita jatuh. Iman kita bukan hanya harus bertumbuh, tapi harus kita pelihara. Bagaimana cara meliharanya? Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kalau mau iman kita pelihara, baca firman. Jangan sekedar baca. Kalau sekedar baca, kalau sekedar kita untuk memenuhi tuntutan, selesaikan 1 pasal 1 hari. Saya harus selesaikan 3 pasal 1 hari. Kita hanya sekedar membaca. No, jangan hanya sekedar membaca. Kita baca dan renungkan firman itu. Karena apa? Banyak sekali kalau kita hanya sekedar membaca, kita miss, kita lewat banyak hal. Tapi kita perlu baca dan renungan. Kalau kita baca dan tidak ngerti, cari tahu. Karena firman itu adalah suara Allah. Itu adalah Allah yang sedang, Tuhan yang sedang mau bicara sama kita. Melalui pembacaan dan perenungan firman kita bisa tahu apa sih
kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah pernah baca ayat itu. Ketika kita baca ulang ayat itu, kita akan dapatkan rema yang berbeda. So, jangan pernah tidak baca dan renungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan mau bicara sama kita. Kita perlu iman kita bertumbuh. Setelah dia bertumbuh, kita harus pelihara iman kita. Kenapa? Terjadi di kehidupan dunia manusia adalah begini. Ketika sedang dalam prosesnya, ketika sedang dalam masalahnya, seringkali kita jatuh. Kita nggak bicara hasilnya. Kalau hasilnya kita tahu, kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang beriman. Hasilnya pasti bagus, hasilnya pasti baik. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Kita punya Tuhan yang begitu baik buat kita. Kalau saudara mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh Alkitab saudara baca. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rakyat biasa pun yang pernah minta sama Bapa untuk mengaruniakan anak yang tunggal supaya semua dosa kita bisa diampuni. Nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang minta kepada Bapa. Tapi Bapa kita yang baik itu mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang berdosa tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, kita punya Bapa Tuhan yang punya inisiatif. Keluar dari dirinya sendiri. Tidak ada yang minta. Dia punya inisiatif untuk mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus untuk turun ke dunia. Dan saudara tahu, kita punya Bapa yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Yesus ketika turun ke dunia, dia sudah tahu dia harus mengalami siksaan. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Dia sudah tahu bahwa dia akan ditelanjangin, difitnah, dipaku, dihina, diludahin. Dia sudah tahu. Tapi dia tetap mau. Karena dia sayang sama saudara dan saya. Saudara lihat, kita punya Bapa yang punya inisiatif untuk menolong kita. So, kalau ada persoalan, masalah yang sedang kita hadapin, jangan takut. Jangan takut. Hadapin. Karena kita punya Tuhan yang akan buat kita mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Karena rancangan akhirnya pasti terbaik. Tuhan sudah rancangan semua itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita sering sekali baca ayat ini. Kita sering sekali dengar ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alamin ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Yang lebih dahsyatnya kelanjutan daripada ayat ini. Masih di ayat yang sama ayat ini. Sama seringkali kita bacanya hanya sepotong itu. Ternyata sambungannya itu luar biasa. Masih di ayat 13. Pada waktu kamu dicobain, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudah tangkap kata-katanya di ayat ini. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Luar biasa Tuhan. Pencobaan, proses, masalah pasti kita hadapin. Tapi Tuhan sudah bilang, pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Asal kita punya iman. Tidak cuma itu yang Tuhan bilang. Tuhan bilang, pada waktu kamu dicobain, ia akan memberikan jalan keluar. Wow, luar biasa Tuhan kita. Kalau ia memberikan jalan keluar, itu pasti jalan yang terbaik. So, jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah di saat sedang dalam pencobaan, di saat sedang dalam masalah, karena itu hanya proses untuk sampai kepada tujuan Tuhan yang terbaik. Kita harus tumbuhkan iman kita dan kita harus pelihara iman kita, baca dan renungkan firman, bahkan kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, sangat baik. Ketika kita dicobain, Dia memberikan jalan keluar. Ketika kita dalam masalah, percayalah kita punya Tuhan yang mampu untuk membuat kita menyelesaikan masalah kita. Luar biasa Tuhan kita. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapin. Kita bisa belajar dari banyak sekali di Ibrani 11. Kita bisa belajar, bahkan di renungan paginya Bapak Gembala Rayon kita. Kita bisa baca tentang iman. Kalau Bapak Ibu sedang merindukan punya keturunan,
Sudah berdoa bertahun-tahun, tidak ada masalah. Ke dokter nggak ada masalah, suami tidak ada masalah, istri tidak ada masalah. Tapi nggak pernah dapat keturunan. Sudah berdoa, mungkin sudah berpuasa, sudah minta sama Tuhan. Sudah doa sepakat, kata Tuhan mintalah maka engkau diberikan. Kata Tuhan kalau doa sepakat Tuhan hadir dengan kita. Kalau kita punya iman dan yakin percaya kita doa sepakat maka Tuhan akan kabulkan. Tapi mana kok nggak dapat keturunan? Belajar dari iman yang pernah kita dengar. Abraham ketika Tuhan bilang, engkau punya keturunan seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi laut. Tapi pada saat Tuhan ngomong begitu kepada Abraham, sebenarnya itu umur Abraham sudah 75 tahun. Dan istrinya si Sarah itu udah mati haid. Kalau wanita itu udah mati haid, berarti dia udah gak ada sel telurnya. Secara dunia, tidak mungkin bisa hamil. Dari mana bisa punya keturunan? Tapi iman Abraham. Kalau Tuhan ngomong, engkau akan punya keturunan seperti banyak bintang di langit, seperti banyaknya pasir di laut, maka Abraham tetap punya iman itu. Tapi pertanyaannya begini, kenapa waktu umur 75 tahun Tuhan sudah janjikan itu? Tapi terjadinya setelah Abraham umur 100 tahun, 25 tahun nunggu. Kenapa harus selama itu? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa atur waktunya Tuhan. Tapi kalau kita tetap punya iman dan percaya dan mau taat, melakukan apa yang Tuhan suruh, sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan sampai pada tujuan Tuhan yang terbaik. Sarah mengambil sebuah keputusan yang kurang tepat. Sarah suruh Abraham mendatangin Hagar. Hagar hamil, datanglah Ismail, lahirlah Ismail. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Tuhan tetap buat Sarah yang hamil sehingga lahir Ishak. Pakai rancangan Tuhan. Jangan coba-coba punya pikiran sendiri, merasa kita mampu untuk menolong Tuhan, untuk mempercepat rencana Tuhan. Jangan. Tuhan sudah rancangkan. Kalau dia rancangkan, dia pasti tepatin. Karena janjinya dia iya dan amin. Kalau kita punya problem, kita belajar dari iman kita. Hana, imannya Hana. Hana juga gak bisa hamil. Suaminya Elkana punya istri yang lain, Penina. Penina bisa hamil. Setiap tahun mereka pergi ke Silo. Hana tidak pernah menyerah. Setiap kali Elkana bawa istrinya ke Silo, maka si Hana tetap ikut ke Silo. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Proses dan waktu itu Tuhan yang tentukan. Tapi jangan menyerah, jangan kalah, itu kita yang tentukan. Tetap punya iman itu. Amin. Itu dari masalah keturunan. Mungkin Bapak Ibu punya masalah perekonomian. Belajar dari imannya Ishak. Ishak itu ekonominya juga naik turun. Tuhan suruh orang-orang untuk keluar dari tempatnya. Ishak disuruh tinggal di tempatnya, di tanah yang kering. Gimana bisa punya ekonomi yang bagus? Gimana bisa bertani, bercocok tanam di tanah yang kering? Secara dunia tidak mungkin. Tapi Ishak taat sama Tuhan. Ishak tetap tinggal di tempat yang Tuhan suruh, tanah yang kering. Benih yang dia punya, dia tanam di tanah yang kering. Secara ilmu dunia, itu benih tidak akan tumbuh karena ditanam di tanah yang kering. Tapi Tuhan yang rancangkan, maka pasti terjadi. Akhirnya benihnya tumbuh. Dia bisa bertani, dia bisa punya ladang. Sampai akhirnya datang orang untuk merebut tanahnya dia. Ekonominya naik, turun lagi direbut orang. Dia butuh air, dia gali sumur. Sumur-sumur yang sudah tidak menghasilkan air. Secara ilmu dunia itu sumur udah mati, gak ada airnya. Tapi Ishak punya iman. Dia gali lagi sumur itu dan dia ketemu sama air lagi. Naik lagi. Dia bisa bercocok tanam lagi. Tapi kemudian datang lagi orang, sumurnya direbut sama orang. Turun lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ishak mengalami naik turun, naik turun, naik turun. Bapak-bapak yang mungkin pekerjaannya, penghasilan sedang naik turun. Belajar punya iman seperti Ishak. Tetap taat dan melakukan kehendak Tuhan. Nuh juga mengalami iman yang luar biasa. Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera.
Bahtera itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta itu satu ukurannya 45 cm. Kalau 300 hasta itu kurang lebih 135 meter. Besar sekali bahtera itu. Lebarnya kurang lebih 22 meter, tingginya 14 meter. Kurang lebih hitungannya. Dan saudara bayangkan, waktu itu belum terjadi hujan, belum terjadi banjir. Nuh membangun bahtera yang sebesar itu. Mungkin kalau orang lewat dan lihat, orang hanya bilang, Nuh, kamu gila ya? Kamu bangun kapal sebesar itu untuk apa? Kamu tuh berpikir seperti apa? Kau bangun bahtera itu, dia bangun bahtera itu tidak diterangkan, tidak dijelaskan di Alkitab, dia bahwa dia tinggal di tepi lautan atau di tepi danau. Itu kayu yang dipakai itu kayu gofir, sejenis kayu jati. Itu adalah kayu-kayu yang ada di hutan. Bangun kapal besar di hutan yang bukan di pinggir air. Orang-orang kan bilang, kamu gila. Kamu nurunin kapal bahtera itu ke air aja, gimana caranya sebesar itu. Tapi Nuh tetap taat. Tetap taat karena Tuhan yang suruh. Hari ini kita belajar. Mungkin ketika dalam proses, dalam masalah, ada orang-orang dunia yang mentertawakan kita. Ada orang-orang dunia yang mungkin mencibir kita. Alah lu mah, ngakunya aja punya iman. Imanmu tuh gak masuk akal. Imanmu itu gak mungkin bisa diterima sama orang. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang suruh, kita harus pegang itu. Kalau Tuhan yang janji, pasti terjadi. Amin. Hanya masalahnya begini. Masalahnya adalah, iman kita kepada siapa? Iman apa yang kita pegang? Seringkali manusia punya keinginan. Dia doa sama Tuhan. Dan dia bilang itu imannya dia. Dia doa, dia paksakan dengan segala macam cara supaya keinginannya tercapai. Dan dia bilang itu imannya. Hati-hati, hati-hati. Kenapa saya bilang kita harus baca dan renungan firman Tuhan. Supaya ketika kita bilang kita punya iman, iman itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu iman yang dari Tuhan dan iman kepada Tuhan. Tapi kalau iman kita adalah keinginan kita yang kita paksakan, kita doa puasa, kita paksakan kehendak Tuhan, kehendak kita, dan kita ngaku itu kehendak Tuhan, kita sedang salah beriman. Hati-hati dengan iman, hati-hati. Iman harus sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mencatat, engkau doa juga, tapi engkau salah berdoa, karena doa yang kau mainkan adalah doa untuk memuaskan hatimu, memenuhi keinginanmu. Itu salah. Itu iman yang salah. Kita harus coba hidup selaras, sesuai dengan firman Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Gimana caranya? Baca dan renungkan firman Tuhan. Itu dasar kekristenan. Baca dan renungan firman Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan atau kehendak kita atau kehendak si jahat? Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu karena firman itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau kita hidup intim, dekat sama Tuhan, kita akan tahu itu suara Tuhan atau bukan. Yuk, kita tumbuhkan iman dan kita pelihara iman. Kenapa kita harus pelihara iman? Karena seringkali itu, ketika dalam proses perjalanan, masalah, waktu Tuhan yang kita nggak tahu berapa lama, kita sering jatuh di tengah-tengah itu. Kan nggak enak ketika kita mengalami proses. Kan gak enak ketika kita sedang dalam masalah. Belum sampai pada tujuannya. Belum sampai pada akhirnya. Nuh ketika dihina-hina orang, kalau dia gak kuat, gak taat, tetap pada tujuan Tuhan, dia akan menyerah. Berapa lama Nuh bikin kapal bahtera itu? Sebesar itu? Lama. Setiap kali orang lewat, dia akan dihina. Kalau dia gak kuat, dia gak akan selesaikan itu. Hana kalau gak kuat, dihina-hina sama penina. Kalau dia nggak kuat, dia akan menyerah. Abraham, kalau nggak taat, nggak kuat, dia juga nggak akan taat sama Tuhan. Umur 75 tahun Tuhan bilang sama orang, tinggalkan papa, mamamu, tinggalkan keluargamu. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara lihat, yang akan kutunjukkan kata Tuhan. Berarti Abraham keluar dari keluarganya itu nggak tahu mau kemana. Tuhan hanya suruh dia keluar. Tinggalkan keluargamu ke tempat yang akan kutunjuk, tempat yang dia nggak tahu kemana, tapi dia taat lakukan itu.
Ketika Tuhan suruh dia mengorbankan Ishak, anak yang tunggal yang kau kasihi, Abraham taat saja, lakukan. Maka hal-hal baik Tuhan sediakan buat semua. Saya membacakan akhir dari cerita bahwa iman itu bisa mengalahkan dunia. Karena musuh dari iman itu adalah keinginan dunia. Seringkali ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, kita menyerah. Karena keinginan dunia itu lebih besar dari iman kita. Maka kita mau belajar bagaimana iman itu bisa mengalahkan keinginan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Saya akan bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2. Iman kita. Iman kita itu yang akan mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya sama Yesus adalah anak Allah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beriman. Yuk kita tumbuhkan terus iman kita dan kita pelihara. Kalau kita tidak pelihara, walaupun dia tumbuh, kalau kita tidak pelihara dia akan mati. Tumbuhkan dan pelihara. Karena kalau kita punya iman, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Miliki iman, pelihara iman kita supaya kita tidak keseret sama keinginan dunia, supaya kita bisa mengalahkan dunia. Semua apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehendaknya bukan kehendak kita. Supaya apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah selesai berbicara buat kami. Sampaikan terus isi hati-Mu, perdengarkan suara-Mu, biar kami benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami mau melakukan tepat sesuai dengan firman-Mu, tepat sesuai dengan perintah-Mu, dan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu pasti yang terbaik. Yang terbaik bagi Engkau itu pasti yang terbaik buat kami. Yang terbaik buat kami, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu, belum tentu itu adalah yang terbaik. Maka beri kami hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya kami bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang menjadi kehendak-Mu, dan mana yang menjadi kehendak kita. Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami bisa jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Punya iman yang mengalahkan dunia bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kita berikan bisa memperluas kerajaan Allah dan Tuhan pakai untuk memperluas kerajaannya. Kita berikan dan kita percaya Tuhan akan melipatkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kita bisa memberikan persembahan dengan macam cara, bisa mulai amplop persembahan, kemudian ketika saudara lewat di gereja bisa mampir di gereja, masukkan amplop persembahan saudara ke tempat ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan, atau saudara bisa transfer ke rekening-rekening yang tertera di layar saudara, atau bisa scan QR code yang ada di layar saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan tutup ibadah kul kita, mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita kepada Sang Sumber Berkat. Saudara-saudara terkasih yang disayangi, cintai oleh Bapa di surga, kami percaya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang akan memberkatin kita semua dengan berkat yang terbaik, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kemudahan, berkat kelancaran, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kita semua mulai pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.